Bang Alpin bersama Bang Alpin nih di sore penuh dengan kesejukan nih nggak? Teman lama, udah nggak lama bersua nih. Selamat, udah lama. Gimana kabar, Cak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Kemarin selama di kapal udah berteman dengan siapa aja tuh? Lomba-lomba, yuk apa? Sama ini yang kita Godzilla. Ada Godzilla, terus sama ini yang Apa tuh? dan Pyro ya kan. Ya. Sebenarnya enak gak sih, Cak, di darat apa di laut, bedanya apa tuh? Enaknya kalau kerjanya aja sih sebenarnya. Kita nggak perlu repot-repot bangun yang terlalu pagi banget, Iya, terus iya. sibuk kita dandan mandi gitu ya kan. Ya bebas-bebas aja gitu ya. Bebas. Kalau kerja di kapal itu kita jam kerja kita standar lah jam 8 gitu ya kan. Kita bangun jam 8 kurang 10 pun nggak masalah. Nggak masalah tuh. Nggak masalah. Kita jam 8 kurang. Tapi kalau buat resiko kan kadang banyak anak sekarang nih kan mereka milih-milih nih, wah di kapal duitnya banyak, di Sebenarnya darat duitnya segini nih. sebenarnya Ada konsekuensi personal. yang Personal Pak kalau itu. Kalau kita kerja di kapal tuh personal orangnya kayak gimana? Entah dia boros kah atau dia bisa ngirit gitu loh. Kadang kan ada yang orangnya kan ya karena di kapal itu karena resikonya tinggi, jadi gajinya pun lebih tinggi ya kan, kita akuin lah dari yang kerja di darat. Cuman per orangnya itu kalau misalkan orang itu boros di kapal, pengen inilah ketemu daratan, pengen oh itu yang dimaksud dengan boros itu ya belanja ya nggak? ya, Ya nggak? terus Ya, ya. pengen Beli-beli titipan-titipan lah ya. iyalah, kayak gitu jalan-jalan. Ah, Apalagi gaya hidupnya kayak pengen punya HP yang Bagus gitu. gitu ya, biasalah. Cuman kalau yang orang udah tahu dah ya, di lama di kapal justru lebih pengen ya, nyimpen lah ya. rata-rata sih yang udah berkeluarga, Lebih memikirkan itu. yang udah berkeluarga itu udah nggak terlalu lah, lebih mikirin yang di rumah untuk sekolah anak gitu ya kan. Kalau di satu sisi nih, ya nggak? Kalau di darat kan kalau buat gabut-gabut nih, ya nggak, lari kongko, ya nggak, nongkrong, ngopi. Kalau di kapal, Sama. ngeliatin bulan, apa ngeliatin bintang? Kan kita bisa kongko juga di kapal itu. Jadi kan Dengan kru tuh. sama kru juga ya. Kru. Cuman empatnya ya gitu ayo kita ketemu ya dia lagi ya kan. Pagi kita Ada yang spesial nggak gitu dia? mau kerja Hari pagi apa, nih, besar gitu? ketemu ya lu lagi. Anjing lu lagi aja gitu. Ya. Apalagi kalau ketemu pagi tuh udah kaptennya udah mukanya Muka asem lagi. asem udahlah udah, mendingan menjauh aja dari Itu menjauh daripada lu dimasukin ke tongkangnya nggak? mendingan kita menjauh lah Dari seluruh negara yang paling enak negara mana, Cuk? Jepang. Why? Jepang itu karena dia orangnya on time, jadi itu udah gitu dia sesuai dengan schedule. Dengan masuknya, pengeluarannya itu semua tuh. Dia jam kerja dia kayak misalkan nih kapal kita harus schedule-nya jam 8 udah masuk. Ya emang harus jam 8, Jam 8 masuk. Nanti jam 8 tuh mereka tuh udah kayak inian udah Repair segala macam. repair semua udah bagus. Udah gitu peralatan atau inian orang-orangnya tuh cepet gitu loh. Ya biasanya kan kalau orang Di Jepang satu kapal itu berapa negara? tergantung. Ada Sekarang lu itu berteman dengan siapa? Terus sekarang itu yang paling banyak itu kan pelaut yang paling banyak pertama Myanmar ya. Wah, Myanmar. banyak juga itu. Ya, terus kedua itu orang Indonesia, ketiga Bangladesh. Keempat ya palingnya campuran lah. Ada orang Korea, ada orang Jepang. apa ada yang paling brengsek nggak? Kalau brengsek semuanya tuh Jangan kanda kutip ya yang sama kayak orang kayak kita istilahnya ada salah satu ya karakternya itu sendiri. Iya, kayak orang kita pun ada yang brengsek juga ada ya, tergantung, bukan berarti orang tiap negara ada ini. negara nih ada satu yang brengsek terus brengsek Semua nggak? sama kayak kita ada yang bagus ada yang baik. Ya, istilahnya Nah, itu my team lah ya, Iya. tim dari couple tuh. Itu kalau misalkan dari sekian lama, berapa tahun kah, berapa bulan kah di laut? kalau rata-rata kalau kapal yang di atas 1000 ton ya itu sih kontraknya
standarnya 10 bulan. Di laut 10 bulan 10 bulan. dengan berbagai daratan negara lain-lain itu ya. Dengan ya gitu lah, dengan kontrak kerja kita yang 10 bulan ya udah. Tapi di next lu mendarat dikasih waktu berapa lama? Nah, Biasanya dari itu. tergantung kapal ya. Kalau kan ada kapal kayak jenisnya kan banyak kan, ada Kargo, kontainer, ada kargo, tanker ya kan. Kalau yang kayak kapal kargo itu hampir rata-rata dia lama di darat. Jadinya dia sekali bongkar atau muat itu bisa 3-4 hari. Iya. Tapi kalau yang tanker itu dia sebentar, dia paling lama paling 12 jam. Itu udah paling standar, itu udah kapal udah Langsung back lagi ke kapal itu. jalan lagi gitu ke laut. Tapi kalau misalkan dari pihak keluarga sendiri nih, Cak, Oh. itu ada nggak yang lu kayak wah khawatir Ya pastilah ada lah. apa ada boleh nggak sih wah lu nggak usah belayar lagi deh gitu di darat aja, ada nggak kepikiran gitu? Ya, pengennya sih ada lah kayak gitu, siapa sih yang Pasti kan ada lah ya, cuman kan kita kan tanggung jawab lah ya. ini ya tuntutan hidupnya kita itu karena gaji ya, karena gaji sih kalau menurut gua sih gaji yang lebih ini ya, lebih utama. Karena banyak yang pada sekarang tahu sendiri kan kalau di darat kerjanya kan Oh iya, kontrak. ya kan, udah sistemnya udah mulai Karena udah kontrak. banyak outsourcing ya, meraja lela ya. Nggak ada jadinya- pengontrolan kayak dari daptaker nih. jadinya udah gitu persaingan di darat pun lebih, Lebih banyak. ya, lebih ketat lah Ya ya. emang di laut juga banyak persaingan banyak, tiap tahunnya banyak yang ngambil sertifikat gitu ya kan, pengen belayar ya, cuman Emang tergantung mental orangnya. Ada yang istilahnya nyoba-nyoba terus nggak lamaan udahlah nggak kuat ya udah. Ada yang istilahnya mungkin cocok gitu ya udahlah cari modal dulu, nanti di kapal nanti berapa tahun Baru dapat modal usaha, adanya gitu. kayak gitu. tapi kalau buat kesan lu yang paling menakutkan di kapal apa? Pas ombak, pas ombak pak. Itu biasanya di tengah mana tuh? Apa di dalam Indonesia kah yang paling nggak Semua- bisa prediksi gitu? Hampir semua laut di semua dunia itu hampir rata-rata kalau udah musim ombak mencekam pak. Iya pak, bahaya. Itu di Pak, ya. saat malam atau kadang? Enggak, mau itu pagi, siang, malam. Itu kalau udah cuacanya buruk ya buruk. Wih, Bisa ombak besar, kitanya juga resikonya besar gitu. Makanya kan kita kan gaji pun ya pasti lebih besar lah ya. besar karena ada resikonya gitu. Ya pasti setiap kerjaan juga pasti ada banyak resikonya ya. Nah kalau buat suka dukanya teman-teman nih di saat lu darat di negara mana, kalau ketemu teman baru lah di darat atau gimana, apa punya saudara baru, apa ada kenalan yang mungkin bisa jadi family lu lah, di mana gitu paling terkesan? Kalau gue sih pribadi nggak ada Dalam negeri dulu deh, yang paling nggak ada masalah sih sebenarnya sih gue. Kalau kayak kita kan beda kapal, orangnya kan pasti selalu tahu. betul. Nah, kitanya kan kayak istilahnya Welcome lah ya. berkenalan lagi sama orang yang baru. Kita istilahnya ada yang orang lama di kapal terus kita baru join. Join gitu. betul. Otomatis kan kita yang harus beradaptasi, Betul. bukannya mereka yang beradaptasi sama kita. Betul, kan? betul. Jadi kitanya harus cepat-cepat Anggaplah beradaptasi ya, sama yang kru-kru udah- kapal, sama yang di kapal. Jadi kita harus beradaptasi cepat gitu loh. Bawaan yang paling lu suka dari negara mana, Cak? Thailand. Apa nih? Thailand konotasinya kayaknya muka-mukanya nih kayaknya Ya, nih. Thailand tuh ya banyak lah orang pelaut yang pasti bilang Apa lebih sosok lebih enjoy. figur wanitanya kan? Nah. Oh enggak ya. Sebenarnya kita bisa inian ya apa kayak di Thailand tuh hampir Apa? Ciri khasnya apa? karena kan dia dekat sama kita ya kan. Foodnya kah atau Makanannya hampir sama sama kita pak. terus Ya, gado-gado gitu ada ya enggak. Maksudnya kayak pedas-pedasnya tuh hampir sama Oh, sama kita. Padang, Manado, Hampir bumbu-bumbu ya. bumbu-bumbunya tuh hampir sama. Jadi kayak istilahnya kita. dari Indonesia banget ya. Iya. Kayak kita makan apa ayam bakar atau Yang paling seafood gitu. enak apa? Mie-nya kah atau Kalau sono mah apa aja sih sebenarnya banyak makanan menunya, cuman
Ya paling kita kalau ini kan ya namanya beda negara kan, kita sebagai muslim kan ngindarin makanan-makanan yang Lebih milih-milih lah ya. jadinya- Takutnya prosesnya kan kita nggak tahu ya. Kita kan harus tahu yang kan bahasanya kan tahu sendiri ya kan tulisannya ya. Sebenarnya Iya, ngerti nggak tuh? Pas di itu belajar nggak itu? Nggak bisa lah kita nanya, nggak ada lah. Nggak ada Gua kira bahasa setiap gitu. negara lo harus pinter bahasa Thailand ya nggak? Atau bahasa Mandarin ya nggak? Kita yang penting ini aja, paling ngomong aja, pengen ya cari aman aja paling. Nah udahlah Bu, ayam aja ayam. Oh, ada ngerti tuh? Iya ngerti. Oh, ngerti tuh. Ya kalau misalkan berapa lama tuh Apa di darat? Misalkan di Thailand nih kita nunggu yang tadi kayak kargo, misalkan berapa hari Nah, kan? itu tergantung dari kapalnya. Oh. Jadi mau ada yang bisa berhari-hari, ada yang kayak misalkan tergantung dari kita bongkar muatnya bisa berapa jam. Jadi, tergantung dari ini aja lah pelabuhannya. Kita Tapi mau paling berapa berkesan lama. Thailand lah ya, Nah, yang betul. paling dari seluruh negara itu. Nah, kalau bukan dari seluruh negara, karena gua belum nyobain semua negara. Negara, ya. Maksudnya negara yang udah pernah Pernah lu gua singgah lah ya. singgahin tuh menurut gua. Jadi paling enak Thailand ya. Padahal kan negara-negara kayak Jepang, Korea itu Jepang- lebih kayak besar, negara besar ya. Ya, Tapi nggak terlalu dominan. Apa? bukannya ini aja di Jepang itu kita kalau pengeluaran kalau berapa? Lebih besar ya. Besar, Pak. Karena emang Tukerannya Tuker itu, uang. dolar itu di sana kurang ini ya, tukerannya belum nggak terlalu tinggi. tinggi ya. Beda kalau negara Asia kan kayak masih dekat-dekat Indonesia tuh Vietnam, Thailand, Singapura itu masih tukeran dolarnya tuh Masih bisa perputarannya ya, Tapi karena kalau bisa udah jagain ya. Jepang kan, Jepang, Korea itu udah negara maju ya jadinya. Ketemu Kim Jong Un kayaknya. Kayaknya itu kan serem deh Pak, Ya. kalau di TV-TV kan kepemimpinan beliau tuh kan. Kebetulan saya belum pernah Oh, belum pernah masuk itu. negaranya Bapak Kim Jong Un. Belum ya? Iya, belum pernah. Oh, bahaya. Iya. Berarti ketemu Korsel, artis-artis Korea Ya, belum? masih ketemu artis Korea lah. Oh. Bapak pernah foto atau? Nggak sempat sih. Oh, dia minta foto kali ya Bapak ya? Enggak, saya sempat mau minta foto juga ditolak. Oh, kenapa tuh gara-garanya? Mukanya terlalu serem mungkin ya kan. Nah, kalau buat orang istilahnya anak sekarang nih, kalau pengen nyoba-nyoba air laut untuk kerja di laut tuh gimana nih? Saran-sarannya lah. Bah. Apakah nyiapin mental dulu ke atas? Yang pertama sih mental. Oh, mental. Pertama mental. Kalau Itu tuh pasti lah harus kuat ya. Harus mentalnya, jangan dikira wah Gampang nih. jadi pelaut tuh enak. Cuma teknisi Iya, atau coba jadi jangan staff mikir- doang jangan gitu. mikir duitnya doang gitu loh. Kita kan harus mikir yang berkepanjangan. Jadi kalau untuk mau Konsekuensinya bagaimana, ya kan? untuk masa depan dipikir dulu gimana maunya apa kan gitu. Pertama mental tuh. Mental pertama, terus sudah ya kedua ya Kemauan dari diri sendiri, bukan Kalau- karena keterpaksaan temen. karena kalau di lokal mungkin kalau ketemu sama yang officernya masih sesama orang kita mungkin nggak terlalu inian ya. Cuman kalau udah ketemu officernya orang-orang luar itu mereka lebih keras, lebih disiplin. Oh. Jadinya tentang waktu, tentang kerja ya, kita kan tentang biasanya kalau di sini kadang suka ngaret, Ngaret, ya betul. gitu ya kan. Kalau di luar itu lebih ke disiplin. Jadi kalau bisa lebih disiplin ya udah. mental, berarti emang kemauan. Terus modal perlu nggak sih? Modal kayaknya modal awal ada lah, bikin sertifikat, Sertifikat itu kan ya. Itu melalui dengan ke dinas kelautan Ya, atau dinas kelautan ada. apa dulu ada yayasan yang lu sendiri gitu punya, yayasan ya atau misalkan punya nggak gitu yang lu rekomendasi nih, weh buat anak-anak yang sekarang gitu kan, kemana gitu larinya? Bang. Mental gue udah ada nih bang gitu, kemauan gue udah ada diri sendiri, tapi gue kemana gitu? Next, kita lanjut lagi sama Bang Botak, Bang Arpin. Ya nggak? Oke Bang. Tak. Ini banyak yang nanya nih Tak. Tadi udah ada tuh yang namanya, caranya gimana nih Bang? Buat anak-anak sekarang nih jadi pelaut ya nggak? ya kalau lo mau jadi Udah ada kemauan, udah ada mental. Caranya kemana gue Bang? lo harus bikin sertifikatnya pak. Nah itu apa aja tuh? Maksudnya dari
Kementerian yang Kelautan kah? paling basic itu yang pertama itu BST, Basic Safety Training itu. Oh tuh, pertama. Itu kan diklatnya kan banyak ya di sini kan. Pertama STIP, terus di Pertamina, di BP3IP banyak lah pokoknya yang diklat-diklatnya itu yang Itu butuh biaya nggak? Iya biaya Pak. Butuh biaya. Kurang lebih berapa tuh? Kalau BST terakhir Untuk gua- sekarang ya. yang sekarang ini setahu gue ya kalau nggak salah sih sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Satu sertifikat. Sertifikat. Ya. Oke, untuk safety trainingnya ya. Soalnya kalau menurut gua ya tiap tahun itu karena banyaknya pelaut yang mendaftar, hampir tiap tahun itu dia harganya makin naik. Wow, karena banyak ya yang mendaftar, kemauan banyaknya. Selain dari BST sendiri, harus ada berapa sertifikat sih sebenarnya? Kalau sertifikat yang untuk basicnya aja pertama basic. BST. Terus kedua watchkeeping. Apa tuh? Wah, biar anak sekarang tuh tahu gitu Watchkeeping itu sertifikat untuk jaga ya kalau nggak salah itu ya. Oke. Itu jadi ini itu yang kedua BST, watchkeeping ya yang sisanya itu tergantung lu Mau ke arah mana nih? Mau ke arah mana? Oh gitu. Kalau misalkan sekarang kan peraturan makin tahun makin Ketat lah ya? Ketat ya. Iya, iya. Jadinya Karena banyak sertifikat lain yang harus diambil kayak AFF sekarang harus punya. Untuk awal anak-anak sekarang nih. Ini aja deh, Ya. BST, Hmm. watchkeeping, sama buku pelaut. Itu yang pertama Itu nih. yang pertama. Yang buat pentingnya anak sekarang buat melaut nih. Itu lu Punya pegangan ya harusnya. Itu. Selain ada kemauan, ada mental. ya itu Izin nggak sih, Bang? Kira-kira mau keluarga, Bang? ya iyalah lo harus ada izin lah kalau misalkan inian ya lu kalau misalkan masih pemula kalau nggak ada modal mau izin ke orang tua nggak dikasih modal gimana. Iya juga ya. Iyalah Otomatis ya. otomatis lo harus izin dulu ke orang tua pertama ya kan. Kalau orang tua lu agak berat lu ngizinin lu ke laut kerjanya ya mau gimana. Dari misalkan dia udah punya nih sertifikat, udah dalam pengurusan, proses berapa lama tuh? proses Apa menunggu dari Ya. informasi dari Kementerian Kelautan kah? Atau dia harus masuk ke yayasan? ya, Diri pokoknya itu. kalau misalkan sertifikat udah punya ya kita Mendaftarkan? daftar ya kayak melamar kerja Kerja, lagi. oh. Kayak orang-orang Penyalur. ya jadi agent Agent. kalau di kita Ke arah mana nih gitu yang gue bilangnya ada agentnya jadi kayak gini misalkan yang si punya kapal itu orang luar misalkan orang Singapura orang Singapurnya itu bosnya itu kan ngapain gue sih capek-capek nyari kru udah biarin aja cari ini yang ada agent Agentnya sendiri yang ada kerja agent, sama nanti- mereka gitu ya. dia yang nyariin kru-krunya itu untuk disiapin nanti ntar tinggal dikirim ke kapal Itu biasanya berapa lama? tergantung kita Paling pahit rezekinya deh. sih. Paling Ya. pahit deh supaya takutnya kan nunggu udah nggak sabaran, mentalnya hancur, nggak jadi ngelaut gitu bang. Kan ngancurin ini juga kan, psikolog juga sebenarnya. Iya sih, cuman itu Sabar, ya. standarnya ya paling 2-3 bulan. 2-3 bulan lumayan juga Ya, itu. Itu pun kitanya harus kayak istilahnya nyoba-nyoba terus, jangan istilahnya ke satu agent itu Langsung dia mau jual stok kan itu dia. perusahaan pelayanan itu kan Banyak, ya oke. Nah, kita rezeki pun nggak tahu. Ada rekomendasi nggak? Misalkan agent yang selalu, wah cepet nih. Nah, itu Apakah ke kargo atau ke tongkang atau ke pesiar atau kan nggak tahu basic mereka masing-masing nih. Kemana gitu rekomendasi? banyak kalau dicari di internet banyak. Kalau kan lagi butuh misalkan untuk kru di kapal mana, di kapal mana. Berarti www.com lah itu ya. Tinggal cari aja untuk kru kapal gitu ya kan banyak sekarang kan udah zamannya internet udah gampang kita searching udah gampang alamat pelayaran banyak jadi kita tinggal ngasih CV kirim email selesai tinggal nunggu ya Kalau ada putih dari agent itu kalau sendiri emang ya. rezekinya kan nanti dipanggil Panggil. diproses nanti Itu ada tesnya nggak? ada pak Pas sudah dapat agent, Iya. dapat panggilan, sekarang kayak langsung tes gitu semua. iya dong kita Oh. kalau misalkan Dikira situ- langsung penempatan gitu enggak ya? harus ngerti juga kan kalau di kapal. Jadi kalau misalkan nggak, jangan
berhubung gua udah punya sertifikat nih. Kadang itu kita Pede gitu. Kalau bisa yang di kapal lokal dulu nyari pengalaman, Oke. biar kita paham gitu. Kok kerja di kapal itu seperti apa gitu loh. Tahu keadaan Lautnya bagaimana? Oke. Nanti kalau udah keluar ya, kalau bagus sih ya dapat yang langsung ke Luar ya? kapal luar ya, itu kalau inian dapat Bedanya apa nih bang? Luar sama lokal bang? Ya, Soal gaji. pendapatan ya. gaji yang pasti mah itu. Pasti Jauh gaji. untuk gajian di kapal tuh kalau lokal rupiah atau tetap dolar? Kalau Tergantung kapal tuh. Kalau di kapal lokal sih rata-rata rupiah ya gajinya ya. Hampir rata-rata sih rupiah sih. Tapi lari dari ke agent dulu itu sendiri ya. Jadi kirimnya melalui dari perusahaan yang si punya kapal itu, dia kirim uang melalui ke agent kita, baru dari agent kirim ke transfer ke kita. Masing-masing personal itu sendiri ya. Kalau buat udah masuk, nah biasanya kan adaptasi, ya nggak? Butuh berapa lama tuh? Terus apa yang lu supaya anak-anak sekarang nih kan kalau di darat kayak sepotang peteng-teng nih ya nggak? Karena gua udah bisa A B C D. Di laut apa yang lo kasih saran buat mereka nih? Ya Supaya jangan apa gitu. ya kalau gue bilang sih lebih respect aja ke yang lebih Senior senior lah. Jangan- untuk kerja timnya gitu Iya, ya. kita jangan sok bisa atau Mhm. karena sesuatunya itu kita di kapal itu udah kayak keluarga. Oh, oke. Jadi jangan ya. Jadi bukan kerja lah bahasanya ya. Iya, kita sama-sama nyari duit di kapal. Satu naungan, satu kendali, satu tim. Nah, Berarti itu yang dimaksud ya. udah pokoknya udah kayak keluarga kita. Keluarga ya, istilahnya. oke. Kayak kita sama si senior nih. Ya udah kita kayak kalau nggak paham tanya gitu loh. Jangan Sok gua tahu nih, pura-pura iya, nggak tahu. jangan. Wah, gua ngerti, tahu-taunya pas lagi disuruh sama kepala kerja kita disuruh kerjain ini, kita ya nggak ngerti, ya kan? Ya mendingan tanya, kalau nggak ngerti tanya gitu loh. Jangan sok paham, sok ngerti. Serba ya. gitu. Oke. Kalau di kan satu kapal pasti ada yang berbeda-beda ya dari negara macam. Indonesia terkenal nggak sih? Terkenal banget kalau ini. Dari apanya nih? Kerja kerasnya kah atau dari sifatnya apa dari akhlak mereka apa dari bangsatnya mereka gitu? Apanya gitu kira-kira nih? Ya ramahnya kita sih. Oh, malu di Iya. itu malu terkenal di situ. Kita Ya? orang kita justru dikenalnya orang kita tuh sama di luar ya. Orang kita tuh dibilangnya orangnya ramah-ramah. Oke. Iya. Mau di kapal kayak mau di darat Iya. pas lagi darat pun semua kenalnya ramahnya ya. Sama. Kita tuh justru yang orang-orang luar itu senang sama kerjaan kita. Karena kita tuh orangnya Respect. respect pasti. Oke. Harus kita kerja namanya. Gigi. Kerja harus ada respect sama ya gigi wow. Oh, Iya mobil. lah. Oke. Oh, gigi. Itu personal orang sendiri apa memang dari training dikasih tahu dari agent itu sendiri, Pak? Ya kadang ada yang personal orangnya yang kayak sok ngerti, sok senior. Wah, ada itu ya. Ada itu ya. Kayak wah gua udah lama di kapal, Lu jangan ngajarin gua. ngajarin gua deh kayak gitulah. Cuman kan kita kan tiap tahun itu kadang ada yang sistem kerjanya yang baru, alatnya yang baru, ya kan kita kan nggak tahu. Kadang kayak Terus banyak mempelajari sebenarnya. kita sebenarnya kita namanya belajar tuh nggak mandang umur sih sebenarnya. Sebenarnya karena ilmu mau udah sampai mati pun pasti Kita mah inian belajar mah sama siapa aja. sama siapa aja. Pokoknya jangan malu-malu lah pokoknya ya buat anak-anak sekarang kalau buat belayar. Bang Arvin bilang jangan malu-malu takut jangan inilah pokoknya jangan nggak mau nanya tanya aja dah pokoknya jangan malu-malu lah. Nggak usah takut lah ya nggak? Iya. Yang pertama mah ya pasti yang harus respect dulu sama yang lebih senior itu. Harus Menghormati bang sebenarnya bang ya. Jangan kayak istilahnya ya kadang ada yang officer yang lebih muda gitu ya kan. Karena dia officer, Iya, officer, wah, lu rating ya kan? Pasti ada tuh bang. Iya ada lah. Ada yang kayak gila jabatan. Ada tuh ya. Ada lah. Nggak di darat nggak di laut Iya. ada aja pokoknya. Ada aja. Ada nggak temen yang bangsat bang? Banyak. Soalnya gini bang, di laut kan kayaknya kan gue kenal ya kak, selintingan ya kak, denger nih banyak kayaknya nih orang pelaut ini brengsek semua nih. Bener nggak sih itu sebenarnya? Kalau
Dulu. Oh dulu. Dulu ya. Ya. Ini semakin seru nih kayaknya Karena dulu nih. orang kapal terkenalnya dulu brengsek ya. Iya. Oh, orang kapal mah brengsek. Ya enggak semua orang kapal brengsek lah. Kalau orang kapal brengsek ya hancur lah dunia perkapalan. Gawat. Iya. Iya. Jadi kan dihitungnya bilangnya ya tetap personal aja orang. Oh, enggak semuanya. Enggak. Ya. Yang kalau dibilang Wah, brengsek hoak orang, lo berarti lo. orang kapal Pokoknya hoak dibilangnya lo. brengsek semua ya. Apa kata yang kerja di darat ya? Iya, apa kata dunia ya nggak? Iya. Bisa ke bolong-bolong tuh kapal kayak kena ombak gitu. Kalau brengsek mah tergantung dari orang. Ada mistisnya, Bang? Hah? Di kapal tuh mistisnya nih. Kadang ada, kadang enggak. Apa yang sering terjadi, angin Ya enggak sih kadang. atau kadang tidur kalau kemudian putri duyung kah? enggak. Apa? Kadang kita Apa kalau gimana ya nggak? malam itu- Supaya nih selain mental, kemauan, sertifikat ya nggak udah di train dan segala macam, takut sama yang hal-hal gaib gitu sebenarnya. jarang mistis sih ya. jarang. Kalau yang gaib itu jarang. Soalnya kan kadang di YouTube atau di Google itu kan ya ngeliat laut itu sampai 5 meter, 10 meter sampai kayak gitu. Kalau yang kayak gitu mah ya itulah pertama yang tadi itu mental. Ya karena kadang kan ada orang yang kuat ombak, ada Iya, yang iya. enggak, ya kan ada yang udah kena ombak sedikit langsung ya kan, udah lemas nggak mau kerja ya itulah jadi Tapi di kapal ada cewek nggak? nggak ada. Maksudnya chatnya buat masak atau apa gitu. ada jadi Ya kita makan namanya laki-laki gitu butuh ada ibu rumah tangga gitu di kapal. ya ada Ada itu. ada juga. Mama, ibu-ibu, nenek-nenek atau anak muda di bawah umur atau 15 tahun, 20 tahun gitu. Kalau paling ya Apa lu pengen naik kapal ngintip dulu di dapur? tapi rata-rata Gimana nih? jarang ya yang Udah jarang. inian ya kayak misalnya ke tanker hampir rata-rata Tapi ada juga pelaut cewek. ada lah ada. Oh, ada ya. Gua pernah ketemu banyak officernya juga ada yang di pelautan banyak. Laut mana, Bang? Kita jarang ketemu aja. Yang paling lu takut lewat, Bang? Menurut humornya nih, ya nggak? Taiwan, Taiwan. Taiwan. Kenapa, Bang? Itu ombaknya nggak ada matinya gitu. Taiwan itu karena Berapa meter, Bang? Atau emang keadaan emang lewat situ selalu emang hampir selalu di situ tuh sering dilalui nama typhoon ya. Jadinya serem aja kalau situ. Cuman kalau tapi nggak tahu ya sekarang zamannya covid ya, jadi agak susah kita kalau misalkan mau pesiar apa udah susah kan sekarang. Iya. Ya kayak dulu ya kan. Tapi sebenarnya safety yang tadi lu bilang nih, Bang, kan udah punya sertifikat nih buat safety-nya. Nah, di laut itu keadaan ombak dia harus ngapain, kemana, safety-nya bagaimana, Ya kalau udah ombak ya paling ya kita mah kumpul di mana. berdoa aja biar Oh. selamat ya kan. Mau gimana lu udah ombak begitu, istilah kata lu punya kendaraan di tengah laut mau gimana. Ya udah satu-satunya ya Berdoa ya. Mas. berdoa aja semoga mesinnya lancar, nggak ada macet atau blackout lah kalau di istilah kata orang kapal mah blackout gitu ya kan. Ya, jangan sampai kayak gitu ya kan udah gitu. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu komunikasi nggak sama pihak dari Enggak, perbatasan kah atau apa dalam keadaan laut yang kecuali kita emergency atau emergency, Bu, ya. ada trouble misalkan kayak itulah kayak tadi mesin rusak kita ngubungin ke PTS atau ke darat ini radio yang di darat terus udah gitu ngabarin nama di sekitaran kita kan di radar itu Ada ya. ketahuan kapal-kapal mana gitu ya. kita ingin informasi kalau bahwa kita sedang keadaan Darurat ya? darurat gitu. Oke. Jadinya kapal lain ngerti kok ini kapal diem atau keseret ombak jadi kok nggak ada pergerakan jadi kapal lain tuh lebih tahu gitu. Kalau di darat kan beli makan gampang nih Bang Vin, ya nggak? Ada seblak, ada kue klepon, donat, ya nggak? Tukang pecel juga banyak, pecel ayam. Orang banyak yang nanya nih, di kapal tuh makannya apa? Makanya Apa putri duyung? Apa lele lu mancing? Gitu loh kan orang mikir, wih, lu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan Bang. kalau makan kan kita kan ada sama aja kita makan Stok nasi. atau gimana gitu? Iya. Sebelum naik kita tuh gimana? Supply iya kalau misalkan tiap inian kan tiap perbulan kita inian pesan
kebutuhan di kapal kayak beras, sayur, kayak Oh, gitu. Terus jadi kayak- mau stok di gudang gitu ya. enggak. Nggak perlu kelaparan lu pokoknya di kapal tuh. Nggak usah takut pokoknya dah. Anak sekarang udah maju aja tong. Udah pokoknya gas bahasanya main nggak coy. Nah, kesehatan buat yang di kapal beda dong sama yang di darat. Ah, Kalau di darat batuk pilek kerokin udah sembuh. Nah, buat yang di kapal nih bang, ada obatnya. apa tuh bang? Iya, jadi kita di kapal itu ada officer yang bagian obat-obatan itu. Oh, Kalau nggak P3 K-nya bahasanya iya, ya. ada Molim 2 atau Molim 3 yang Bahasanya apa tadi? Apa? Molim. Molim 3 Molim, atau Molim 2 yang biasanya itu buat apa? Keselamatan? bertanggung jawab dengan obat-obatan kayak Oh, misalkan kita batuk, pilek atau terjadi kecelakaan ya nanti minta obatnya atau kayak alkohol, perban itu nanti udah siap semua. iya udah disiapin nggak usah takut. Sebenarnya ada pemeriksaan nggak tuh dari Terus ada obat penyakit dalam kayak misalkan Uh, ya apa ya paru-paru? paru atau jantung atau gimana, nah itu yang asma. Oh, Nah, ada itu satu lagi bang, yang paling ditakutin nih bang sebenarnya. Bang. Sama mungkin gadis-gadis yang di darat nih bang. Kalau semua calonnya ini pelaut nih bang, ya nggak? Gadis-gadis udah pada wah pasti interviewnya, abang kerja di mana gitu. Pelaut takut bang sebenarnya. Orang- Kasih sayangnya itu sebenarnya yang di laut sama di darat itu lebih banyak yang di laut apa yang di darat bang? Buat kalau lu pengen deketin cewek ini kayaknya. justru yang kalau gue bilang ya yang di darat itu ya lebih resiko untuk aneh-anehnya ya kan. Kalau yang di laut tuh mau aneh-aneh gimana ya kan. Kalau gue nggak tahu juga sih itu ya Iya, masing-masing pribadi- sebenarnya ya. pribadi orangnya juga sih sama kayak kita yang orangnya kerja di darat juga ya itu mah tergantung orangnya. Kalau buat LDRan lu nih bang, ente ada berkeluarga kan bang? Nah, komunikasi buat yang di darat bagaimana bang? Kan sekarang udah teknologi udah makin canggih. Udah. Udah ada internet, jadi kita tinggal paket ya. Emang paketnya sih emang paket roaming lebih mahal ya. Cuman kan Jadi berbeda nih bang. beda. Darat sama laut paketnya berbeda nih. Beda. Kayak kita kan ya paket internet kita yang lagi di darat begini kan lebih murah. Murah kan? betul. Nah, kalau yang di udah Wah berarti nggak sama dong, lu harus beli paket roaming. Roaming itu lebih mahal, bisa 3 atau 4 kali lipatnya. Iya. Ya tapi untuk untuk ngubungin keluarga ya nggak masalah. Kerjanya Kalau dari kita juga gaji gede gitu. Ya, nggak masalah gitu ya. Nggak usah hitung-hitungan juga sama keluarga ya kan. oh, luar biasa emang. Kerjanya berapa jam bang? Kita kerja standar Dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 8 sampai jam 5. Kadang Oh sama aja sebenarnya ya. cuman kan kadang kita beda kapal, beda Prosedur juga ya. prosedurnya beda. Jadi kadang kita kayak kebetulan gua kan di tanker, jadinya kayak misalkan udah jam kerja kita udah selesai. Nah, kadang nanti ada kerja tambahan kayak Oh, cleaning. itu jatuhnya lembur nggak tuh? Apa emang loyalitas dari Hitungannya sih ada uang kerja sampingan beda lagi. Oh gitu. Iya, kayak itu kan Kalau di darat kan lemburan nih. ya lemburan kan. Kalau di situ lebih kerja samping lah ya. Beda, ya kayak kerja sampingan. Tergantung instruksi dari kapten Atasan. atau Iya, jadi atasan. Enggak semuanya berarti bang. Maksudnya? Terpilihnya aja, weh lu di sini nih. Enggak, harus semua. Oh semua. Semua. Kalau udah kayak kerja begitu hampir rata-rata tuh semua yang kerjain bareng-bareng Oke. gitu. Makanya gue bilang kan kayak di kapal itu kayak keluarga ya lu kalau misalkan Tim lah ya. tim lu Sakit satu sakit semua. selek satu sama yang lain jadi Berantakan kerjaannya. Oke. lu jadi Nah. kerjanya jadi nggak inian lah nggak cepat atau nggak praktis. Ada yang nanya lagi nih bang, bocah-bocah sekarang emang terlalu kritis bang pertanyaannya bang. Nah, kalau buat kapal tanker itu sendiri nih bang, sebenarnya lebih nyaman gak sih? Kan bawanya pasti bahan bakar misalkan gitu, resikonya lebih besar. Iya. Smoking boleh nggak tuh bang? Ada yang nanya gitu bang, soalnya, bang. Kalau Rokok itu aman nggak bang? bisa, Gitu? bisa karena kan ada Soalnya di Pertamina kan tulisannya no smoking ya nggak? Oh, ada kok, enggak juga? Inian juga. Kita ada ruangan untuk ngerokoknya ada. Jadi kalau ngerokok di ruangannya itu ada. Waduh. Untuk khusus ngerokok ada. Itu mau entah di tanker atau di gas itu udah ada tempatnya. Jadi
nggak bisa kita sembarangan kayak ngerokok tuh di luar ruangan itu nggak bisa karena resiko besar gitu loh. Ada Oh ada lah ya tempat-tempat iya, khusus ada buat tempat smoking lah ya. kayak di bandara kan kayak Nah, gitu. soal makanan udah ada stoknya. Setiap di daratan dulu stoknya. Kalau buat rokok, Bang. ada Sebenarnya stoknya juga. apa ada yang kalau di kapal-kapal kayak Merak Bakoni kan ada yang jualan tuh, Bang. Ya nggak? Kopi, gelas, ada rokok. Di sana bener ada temen yang jualan nggak gitu? Ada. Oh, ada juga. Kalau rokok kita bisa Kasbon dulu. istilahnya Apa nih? Bahasanya request. Jadi Oh. request. Nanti misalkan kapal ini mau ke pelabuhan ini nanti Nitip. ada yang mau request apa nih? Misalkan bisa kita request makanan, mau pesan makanan apa gitu atau ada yang jalan. nanti mau pesan rokok apa? Berapa gitu? Iya, mau berapa slop itu bisa. Harganya sama nggak sih, Bang? Kalau harga sih Soalnya kan kadang di daratan lebih murah. Kan ya soal pulsa aja harus pakai yang roaming. Sebenarnya kayak rokok itu sebenarnya mahal nggak sih, Bang gitu? mahal enggaknya sih menurut gue sih standar sih, soalnya kalau di Tergantung kapal wilayah itu gitu. kita hitungannya duty free itu nggak terlalu mahal hitungannya. Kalau kita kecuali kita di luar terus tanpa duty free belinya itu lebih mahal justru. Oh gitu. Justru yang kalau kita yang duty free itu yang murah lah, nggak terlalu mahal lah kalau duty free itu. Kalau buat di setiap perbatasan lu mendarat nih, Bang, di daratan, ada akses nggak sih buat lu orang Indonesia gitu? Wah lu, yuk Indonesia misalkan, come on, ayo mampir ke kedai gua nih gitu. Banyak. Atau misalkan, lu udah cirin nih, yuk Indonesia, yuk food nih, gak atau gimana gitu. Ya itulah kau bilang tadi, sekarang kita itu banyak yang dihargain dia di negara lain karena orangnya kita tuh orangnya ramah-ramah gitu loh. Kita orangnya tuh mau ke negara mana sih, insya Allah ya orangnya inian lah, tahu adab ya kan. Kalau di Indonesia kan kita tahu adab gitu. Iya. Jadinya ya mereka Lebih banyak menjaga orang, lah ya sebenarnya ya. kita di luar juga lebih menjaga image kita di luar negeri itu mau Enggak semaunya gua, Iya, sesuka gua lah ya, enggak ya. karena di luar itu aturannya lebih ketat. Jadi buat cewek-cewek nih, gadis-gadis, nggak usah takut. Uang banyak jadi orang pelayar ya nggak, pelaut. Nah, tapi ada nih, Bang. Tadi kan dari seorang perempuan nih, Bang. Tapi ada lagi yang takut dari seorang laki-lakinya nih. apa tuh? Kalau gue belayar, kapan nikahnya, nyarinya di mana? Sebenarnya hawa ketakutannya seorang jomblo, Bang. Temen gua ada, Iya. Bang, soalnya kayak gitu, Bang. Iya, resikonya Gimana tuh, Bang? jadi pelaut gitu, Pak. Karena sering Takut bujang lapuk gitu, Bang. LDRan terlalu sering, jadinya kadang banyak yang ya namanya perempuan kan perlu kayak teman ngobrol, terus kayak teman Nyaman, misalnya, ya. ya perlu bersandar kalau ada masalah ya kayak gitu kan, karena kita cowoknya itu Jauh, ya. Jadi kadang ceweknya suka merasa aduh gimana, justru yang di kapal itu justru yang ketakutan gitu Ya, itu, makanya di sisi itu tuh. beratnya jadi pelaut ya gua akuin itu, gua dulu juga gitu kan, makanya Buat kalau- mengantisipasinya apa nih, Bang? ya, Agama kah, keluarga kah, atau emang lu harus tahu basicnya lu sebagai pelautnya atau gimana? ya cuma dari Ditanamkan ke pihak keluarganya atau gimana? kalau dari Jadi pelautnya, sosok lu ya. kalau dari pelautnya mau nyari pacar gitu, Betul. atau mau nyari istri, Betul. ya harus pinter-pinter sih kita kalau nyari istri itu kalau pelaut gitu aja, karena kita kan tahu sendiri ya resikonya kita jadi pelaut itu kan jarang pulang ya, jarang di rumah, jadinya ya pinter-pinter kita aja lah nyari istri. Sebagai orang tua nih, sebagai ayah, Nah, udah punya anak, Bang. alhamdulillah udah. Didik anak supaya kenalnya orang tua. Kan lu jauh nih, nggak kelihatan. Nah itu Itu gimana tuh, Bang? sering-sering video call. Oke. Iya, jadi biar anak Jadi tahu. sebenarnya internet ini lebih membantu. Oh, Ya? iya, dibandingin kayak dulu itu susah. Kita itu lewat telepon ya, telepon box itu lebih susah lagi itu dulu itu. Sekarang udah gampang lah, dengan modal sedikit mahal, tapi kita bisa bertatap muka langsung sama anak, sama istri, atau sama orang tua kan bisa kita langsung. Berkomunikasi Iya, lah ya. Nah, media lebih bagus ya. Iya.
Nah, dulu lu udah tahun berapa bang? Apanya? Buat masuk ke area pelayaran ya nih bang. 2000 berapa? Kau udah berapa tahun menjajaki ke laut nih? Kurang lebih lah. Dari 2000 Pahit asam garamnya lu udah tahu lah. 2012 ya. Berarti udah kurang lebih 10 tahun ya. 12 tahun Ya, ya. masih pengalaman sedikit lah. Ada yang lebih Tapi kalau buat diri lu sendiri bang, di laut itu, di pelayaran itu, ada nggak yang berubah bang? Dari segi dari pemerintah tuh ikut andil gitu, atau dari agen-agennya berubah nggak, atau lebih bagus lagi, atau ada saran atau ada kritikan biar lebih bagus lagi gitu bang? ya, Selama lu 10 tahun kurang nih, makin bagus sih sekarang. Udah kita lebih diperhatikan sama pemerintah, itu sekarang udah lebih diperhatikan, kayak kru-kru yang bermasalah, yang di kapal ada bermasalah, nanti bisa ke Sabandar, nanti dibantu sama Sabandar gitu kalau ada masalah. lebih ada ikut andil ya sebenarnya. Iya. Oke, buat pokoknya ya lu yang baru pada lulus atau pengen jadi pelayar, ikutin apa kata Bang Alvin, ambil aja yang disaranin, buang yang jelek-jeleknya. Sebenarnya tujuannya lebih bagus ya bang ya, buat nguatin mental lu sebagai pelayar. Dari jodoh udah, dari syarat-syarat udah ya nggak bang, dari lu bagaimana di kapal, makanannya, kesehatannya, ikut andil pemerintahnya kan, jadi ya sekarang lebih bagus. Nggak usah takut lu ada di laut, nggak usah lu aduh gue di laut bagaimana ya, atau aduh gimana ya gue ditinggal keluarga. Nggak usah takut. Bang Apin ini udah kurang lebih ya udah 10 tahun lah, pahit asam garam manisnya laut. Jangankan ikan putri duyung, wah lumba-lumba sama hiu juga udah jadi teman sama dia. Pokoknya jangan kendor lah usaha lu, ikhtiar lu. Kalau emang udah niat lu, ya udah lu lakuin. Oke brother, itulah yang gue dapat dari Bang Arvin selaku pelaut. Thank you. Oke, gua Mona dan ini kapten atau seorang. Ya, saya rating aja. Oke, Bang Arvin ya. Ya. Selamat sukses buat lu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.